I sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가. Ada yang mau aku bicarakan padamu baby, ujar Kenzo di sela-sela makan. Karena sedari di dalam kamar mandi tadi, ia terus memikirkannya. Bicara saja, jawab Clarissa yang malas untuk menatap mata Kenzo. Karena ia sudah tahu pasti, hal yang dibahas tak lain dan tak bukan adalah hal-hal mesum. Tatap aku saat bicara, pinta Kenzo. Dan Clarissa pun menatap malas ke arahnya. Katakan, kenapa dan ada apa? Tanya Clarissa lagi. Sebenarnya dia penasaran apa yang akan dibicarakan oleh suaminya itu. Cepat katakan, jangan buat aku penasaran. Ia sudah tak sabar lagi apa yang akan dibicarakan. Sedangkan Kenzo masih saja setia menatapnya dengan tatapan ingin memakannya. Terima kasih baby, kamu sudah menjadikanku laki-laki sejati. Dan terima kasih juga untuk malam pertama kita. Apa itu kamu masih sakit baby? Ujar Kenzo dengan wajah polosnya yang tercengengesan menatap Clarissa. Clarissa yang mendengar perkataan Kenzo barusan pun tertohok. Kenzo pun segera memberikan segelas air pada Clarissa untuk meredam batuknya Clarissa. Kamu gak apa-apa baby, pelan-pelan saja makannya, kan jadi batuk, ujarnya tanpa bersalah. WKWKWK, padahal dialah penyebab Clarissa batuk. Aku gak apa-apa, sudah lanjutkan saja makannya, dalih Clarissa yang ingin menghentikan Kenzo. Kamu beneran gak apa-apa baby? Tadi pagi kamu mengeluh ada yang sakit. Dan aku sudah menebaknya pasti itu kamu yang sakit kan? Jawab baby, tanya Kenzo dengan mode seriusnya. Iya Tuhan, kok gini amat sih gue punya suami? Dia itu sebenarnya peka atau enggak sih? Bikin gue malu aja. Bisa enggak topiknya jangan ngarah ke sana terus? Ujar Clarissa di dalam hatinya, mendenguskan nafasnya kesal. Iya enggak apa-apa, jawab Clarissa singkat. Kalau seperti ini dia semakin menggemaskan. Baby, kamu bisa membohongiku, tapi mata dan wajahmu tidak akan pernah bisa membohongiku, ujar Kenzo di dalam hatinya. Baiklah baby. Oh ya, ada lagi yang ingin ku bicarakan padamu, ujar Kenzo. Iya katakanlah, jawab Clarissa. Aku mau kamu memanggilku dengan panggilan suamiku atau lainnya, biar seperti orang lain yang di luar sana, ujar Kenzo. Sebenarnya ia sangat iri sekali melihat kemesraan pasangan lain. Berbeda sekali dengan mereka berdua yang selalu bertengkar setiap saat. Kenapa kamu sangat ingin aku memanggil itu? Jawab Clarissa sembari mengunyah yang ada di hadapan mereka. Karena aku ingin sayangku, balas Kenzo dengan tersenyum tipis. Baiklah, tapi ada satu syarat. Ia pun menatap tajam ke arah Kenzo, seolah-olah tatapan ingin membunuh suaminya itu. Apapun yang kamu inginkan, jawab Kenzo yang kemudian kembali menghabiskan sarapan mereka berdua. Aku mau ke panti di tempat yang pernah kita kunjungi dulu. Dengan senang hati gadis kecilku. Awas, jika aku mendengar kau memanggilku dengan sebutan itu lagi, maka kau akan tahu akibatnya, ucapnya mendengus kasar ketika Kenzo menyebutnya sebagai gadis kecilnya. Baiklah Tuan Putri, aku tidak mau memanggilmu suamiku atau apalah itu, terlalu kekanak-kanakan seperti itu, ucapnya yang sebenarnya kurang senang jika memanggil Kenzo dengan sebutan suamiku atau sayangku, WKWKWK. Lalu ingin memanggilku dengan sebutan apa? Tanya Kenzo yang bingung. Mas, aku akan memanggilmu seperti itu, ya. Ucap Clarissa yang mengeluarkan papi esnya di depan Kenzo. Mas? Tapi aku bukan orang Jawa, baby. Kenapa harus manggil mas? Kenapa nggak sayang,
baby, suamiku, kekasihku, kesayanganku, honey, my dear, protes Kenzo. Terserah, kalau tidak mau ya sudah, ucapnya yang memotong ucapan Kenzo. Lalu ia pun kembali masuk ke dalam kamar. Sebenarnya ia tak marah, namun ini adalah salah satu cara agar Kenzo mengizinkannya memanggilnya dengan sebutan Mas. WKWKWK. Baby, dengarkan aku dulu. Lalu Kenzo pun masuk untuk menemui Clarista yang tengah merajuk kepadanya. Baiklah, kamu boleh memanggilku dengan sebutan itu, jawab Kenzo yang mendesah. Sebenarnya Kenzo tak begitu ingin dipanggil Mas, namun jika Clarista seperti ini, mau tak mau ia harus mengikuti perkataan Clarista. Karena ia tak mau terjadi kesalahpahaman di antara mereka, dikarenakan hal sepele seperti ini. Benarkah? Tanya Clarista yang kembali tersenyum manis, sembari mendekat ke arah Kenzo. Iya baby, ucapnya setelah itu. Kenzo memeluk Clarista, dan begitu juga dengan Clarista, ia membalas pelukan dari suaminya. Clarista sayang deh sama Mas, ucap Clarista yang ada di pelukan Kenzo. Mas juga sayang sama Clarista. Lalu ia pun tersenyum manis dan kemudian mengecup puncak kepala sang istri. Iya Tuhan, apa boleh buat? Sangat aneh dengan sebutan Mas ini. Tapi kalau Clarista senang, aku akan membiasakannya. Permintaannya selalu saja di luar dugaanku, gumam Kenzo di dalam hatinya. Ya udah, sekarang kita siap-siap ya, kan mau pulang ke rumah. Setelah itu Clarista melepas pelukan dan kemudian ia ikut duduk di sebelah Kenzo. Kita pindah ke rumah siapa Mas? Tanya Clarista. Ke rumah kita baby. Emang kita ada rumah Mas? Tanya lagi Clarista, yang membuat Kenzo menghela nafas kasar. Tak usahlah, rumah jet pribadi pun sudah ia beli semenjak dulu masih lajang. Bahkan jika dihitung-hitung uang Kenzo tak akan habis 7 turunan pun. Ada sayang, Mas udah beli rumah sebelum kita menikah, jawabnya sembari kembali mengelus puncak kepala Clarista. Tapi Clarista gak mau pindah ke rumah, kita tinggal di apartemen Mas aja ya, gimana? Ucapnya sembari menatap Kenzo dengan tatapan sedih. Kenapa emangnya? Kalau kita tinggal di rumah kebesaran Mas. Clarista kan gak suka kalau tinggal di rumah tapi cuma berdua doang. Ucapnya menampakkan wajah kesal kepada suaminya itu. Kan nanti ada baby-baby kita nanti sayang, ucap Kenzo dengan semangat, sembari mengelus lagi kepala Clarista. Tapi kan masih lama Mas, dan gak secepat itu juga aku positif hamil. Mas akan usahakan secepatnya kita punya baby. Kan gampang, tinggal buat aja sayang, goda Kenzo pada Clarista. Ih, itu mah maunya kamu Mas. Kita tinggal di apartemen aja ya, ucap Clarista yang kembali mengeluarkan papi esnya pada Kenzo. Baiklah, ya sudah, ayo kita bersiap untuk pindah. Yeay, makasih Masku sayang. Lalu dengan semangat, Clarista pun berdiri dan mengemas pakaian mereka berdua, karena mereka akan pindah ke apartemen Kenzo. Sudah belum? Teriak Kenzo. Pasalnya Clarista sedari tadi masih di dalam kamar mandi. Entah apa yang dilakukannya selama kurang lebih 1 jam di dalam sana. Wait Mas, bentaran, balasnya dengan teriakan. Kenapa perutku sakit sesudah makan makanan itu? Tanyanya sembari memikirkan apa yang ia makan tadi. Sudahlah, mungkin karena aku tak makan nasi makanya sakit perut gini. Ucapnya memang benar karena sudah 2 hari ia tak menyentuh nasi sama sekali. Entahlah kenapa ia tak selera ketika di hadapannya ada nasi. Sudah baby? Tanya Kenzo yang melihat Clarista keluar dari kamar mandi dengan memegang perut yang sepertinya menahan kesakitan. Kamu kenapa? Perutnya sakit? Tanya Kenzo. Iya, mules perut Mas. Biasalah, jawabnya dengan santai, karena jika ia bilang penyebab sakit perutnya,
Karena tak menyentuh nasi, maka bisa-bisa ia dibawa ke dokter oleh suaminya itu. Yaudah ayo. Setelah itu ia pun mengajak Clarista untuk segera pulang ke apartemen mereka. Lah, koper nggak dibawa? Tanya Clarista yang heran. Kenapa Kenzo santai sekali keluar tanpa membawa 2 koper mereka? Enggak, nanti ada orang yang bawa. Ya sudah ayo. Kemudian Clarista pun hanya menggelengkan kepalanya. Lalu segera menyusul Kenzo yang sudah lebih dulu meninggalkannya. Mas, teriak Clarista seketika itu. Kenzo berhenti lalu membalikkan badannya, mengarah ke Clarista dan kemudian ia pun menuju ke arah Clarista. Mas kok gitu sih? Clarista ditinggalin, ucap Clarista sembari menggerutu. Kamu sih jalannya lambat. Mau aku gendong atau jalan sendiri? Tanyanya sembari berjongkok untuk menyuruh Clarista naik di punggungnya. Lama memikir membuat Kenzo kesal. Seketika ia bangkit lalu menggendong Clarista dari depan. Dan seketika itu Clarista pun memukul-mukul dada suaminya itu agar ia diturunkan. Mas, turunin aku sekarang juga. Turunin mas, ucap Clarista sembari memukul dada Kenzo. Namun Kenzo hanya diam dan berjalan melewati seluruh tamu dan karyawan yang melihat adegan mereka berdua. Ih, Pak Kenzo so sweet juga ya, ucap karyawan hotel. Iya, gak disangka juga ya Pak Kenzo yang cuek, dingin gitu bisa so sweet sama pasangannya, ucap mereka yang melihat Kenzo menggendong Clarista. Sementara itu mereka berdua masuk ke dalam lift khusus. Sedangkan Clarista masih di dalam gendongan Kenzo, karena laki-laki itu sedari tadi enggan untuk melepaskannya. Turunin mas, atau mas aku gigit nih, ujar Clarista yang memberontak. Sedangkan Kenzo hanya diam dan kembali berjalan agar mereka cepat sampai di parkiran mobil. Setelah sampai di depan mobil, Kenzo dengan hati-hati memasukkan Clarista ke dalam mobil. Sedangkan Clarista masih dengan mode kesal terhadapnya. Lalu ia pun memasang seatbelt Clarista. Nampak sekali terpancar kemarahan dari wajah Clarista. Namun tahu jika Clarista sedang menahan amarahnya itu. Marah aja, gak apa-apa kok, ucapnya dengan tenang seolah tak terjadi apa-apa. Terserah, pokoknya aku ngambek sama mas, gumamnya di dalam hati sembari menggerutu. Awas saja kalau udah sampai apartemen, malamnya kamu tidur di luar, gumamnya. Lalu ia kembali tersenyum licik, seketika memikirkan ide agar Kenzo malam ini bisa tidur di luar. Sepertinya ideku bagus juga. Tunggu pembalasannya. Masih marah ya? Tanya Kenzo sembari menyetir mobilnya. Sedangkan Clarista masih membuka mulutnya. Sebenarnya ia juga tak tahan jika harus diam karena ia ingin sekali memarahi suaminya itu. Tetapi dia juga ingin agar Kenzo menyadari kesalahannya. Lalu Kenzo pun menepikan mobilnya dan kemudian ia meraih pipi Clarista sembari mengucapkan kata maaf, ucapnya sembari menatap ke arah Clarista. Gak akan dimaafkan, gumam Clarista di dalam hati. Sayang, maafin mas ya, ucapnya lagi. Kenzo berkutik yang melihat Clarista diam, tak mau menjawab perkataannya. Nanti kita beli es krim rasa stroberi kesukaan kamu. Ih, nyogok pakai es krim. Emang dia pikir aku anak kecil apa? Gerutunya di dalam hati, sembari melirik kesal ke arah Kenzo. Yaudah, kalau nggak mau ya terserah. Yang penting udah ditawarin. Lalu Kenzo yang hendak kembali menyetir dikejutkan dengan suara Clarista yang berteriak. Mau! Teriak Clarista dengan sangat kencang. Sampai laki-laki itu menahan sabar melihat tingkah laku sang istri. Siapa juga yang bilang gak mau? Oke, kita ke sana, ucap Kenzo yang tersenyum. Lalu segera menancapkan gasnya menuju kedai es krim yang sering menjadi langganan Clarista. Sekitar 25 menit, akhirnya mereka pun sampai di kedai es krim yang sering menjadi langganan Clarista. Lalu mereka pun segera turun dan masuk ke dalam kedai tersebut.